Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang budiman, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Di dalam kehidupan kita ini, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga relasi kita. Yang dimaksud adalah hubungan diri dengan diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Karena itu, apa yang menjadi kebutuhan dirimu, apa yang menjadi tantangan-pantangan dalam dirimu, kamu harus hargai. Karena apa yang diinginkan oleh diri itu adalah sunatullah. Kalau kita ngantuk harus tidur, kalau kita lapar harus makan, kalau kita gelisah tenangkan jiwanya, dan seterusnya. Jangan ditolak atau jangan dilanggar kehendak keinginan diri pada saat itu. Yang kedua, relasi diri dengan sesama manusia. Bagaimana hablum minan nas, kita harus jaga. Karena itu Ali Syariati, seorang pemikir Islam dari Persia, mengatakan, sebelum kamu perbaiki hubungan sesama manusia, hablum minan nasmu, jangan dulu kamu menyambungkan hablum minallah. Karena engkau tidak mampu menyelesaikan hubungan perdamaian dengan sesama, lantas kamu menghadap Tuhan, itu ada kepincangan di dalam relasi itu. Yang ketiga adalah manusia yang harus menjaga relasi hubungan diri secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah senantiasa berfirman, "Qul innani anallah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimus salata li dzikri." Katakanlah bahwa sungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, kata Allah, dan dirikan solat untuk mengingat aku. Yang ketiga, relasi kita dengan lingkungan. Oleh karena itu, relasi diri dengan diri, relasi diri dengan Tuhan, relasi diri dengan sesama, dan relasi diri dengan lingkungan, itu sebenarnya sudah diatur di dalam solat kita. Solat itu sebenarnya secara khusus adalah proses persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum di solat ini bisa kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, sebelum solat orang harus berwudu. Perintah berwudu adalah proses pembersihan dan penyucian jiwa. Semua orang kalau sudah bersih dirinya, bersih sesama manusia, lebih bersih kepada Allah, dan jangan lupa harus bersih lingkungan. Itu namanya solat, ada nilai relasi dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, di dalam solat itu adalah mempertegas dan menguatkan relasi diri dengan diri, komitmen. Pada saat itu takbiratul ihram itu menunjukkan bahwa hati tidak boleh berpikir macam-macam, hanya kepada Allah. Karena itu kalau kita mengingat selain Allah pada saat itu, berarti kita sudah mengingkari keberadaan diri sebagai hamba. Karena itu sekaligus di situ ada nilai vertikal, ada nilai relasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat yang saya katakan tadi, wa aqimis salata dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Karena itu komitmen untuk pasrah kepada Allah pada saat takbiratul ihram itu menunjukkan bahwa menjaga relasi diri dengan diri, karena diri butuh kepada Allah, kepada yang maha supranatural. Dan itu sekaligus relasi dengan Allah. Karena itu orang pada saat takbiratul ihram tidak boleh dia mengingat yang lain. Karena itu takbiratul ihram mengharamkan segala sesuatu yang terlintas pada saat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam solat yang terakhir adalah ada relasi sosial. Pada saat itu kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan bahwa sebarkanlah salam ketika Anda sudah bagus hubungan dengan dirimu, hubungan dengan Allah. Kemudian sebarkan damai kepada semua orang di sekitar sebelah kanan, semua orang di sekitar sebelah kiri. Karena itu di depan, di belakang, sampai kiri kanan, itu semua ada hubungan, terutama manusia. Oleh karena itu pemirsa sekalian, untuk meningkatkan iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi muslim yang realistis, kita harus menjaga relasi tadi, relasi hubungan diri dengan diri,
Apa yang kita inginkan jangan diingkari. Relasi diri dengan sesama manusia, pandanglah bahwa manusia itu bagian dari dirimu. Karena itu, apa yang ada pada mereka ada pada diriku, apa yang ada pada diriku ada pada mereka. Bahasa filosofinya begini, kau adalah aku adalah kau dan aku adalah kita. Dan relasi diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jangan kita anggap enteng bahwa relasi dengan lingkungan itu juga sangat perlu. Jadi ada 4 relasi dalam hidup agar supaya kita memiliki keseimbangan dalam kehidupan ini, menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.